Salam jumpa untuk para penggemar layar Jojo, semoga kalian semua sehat selalu. Kita mau mengulas film action yang berjudul Junior. Film ini rilis pada tahun 2023. Tak usah berlama-lama, langsung kita pada alur ceritanya. Seorang pria yang bernama Jae-sing Sima hidup di negara Armenia, menjalani hari-harinya sebagai seorang montir. Ia mempunyai sifat pendiam dan sangat sederhana. Di tubuhnya terdapat beberapa gambar tato. Meskipun tampaknya seperti seorang yang sangat jahat, ia tidak suka mencari keributan. Di lain waktu dan tempat, yaitu negara India, ada beberapa preman yang tengah mengincar pengusaha kaya yang bernama Raja Sarman. Tak jauh dari tempat itu terdapat seorang ibu yang tengah tampak asik sekali bermain bersama putrinya yang bernama Jess. Tiba-tiba para preman keluar dan menembak. Tembakan mereka dilakukan secara membabi buta. Pengusaha Raja Sarma pun berhasil mereka tembak. Sementara seorang putri yang bernama Jess yang tidak jauh dari tempat itu juga menjadi korban serangan, sementara ibu Jess hanya terkena luka ringan. Tragedi itu menjadi viral seketika di berbagai media. Media menjelaskan jika serangan itu diarahkan pada Raja Sarma terkait uang tebusan, namun juga memakan korban lain. Pejabat kepolisian lantas menjenguk beberapa korban di rumah sakit, namun ada salah satu korban meninggal yang belum ditemukan identitasnya, di mana ibu korban masih dirawat dan belum sadarkan diri. Pak Inspektur yang bernama Inspektur Karen menjadi penasaran dan ingin melihat langsung ibu tersebut. Tuan Karen sangat terkejut begitu melihat wajah wanita itu. Ia sangat mengenal wanita itu yang bernama Samaira, yang merupakan istri mantan agen terkenal dengan nama kerennya Junior. Nama asli Junior adalah Jae-sing Sima. Junior dikenal sebagai sosok agen India yang sangat kuat dan beringas. Junior diciptakan oleh para ilmuwan untuk membasmi para penjahat, namun dikarenakan sesuatu dan lain hal, Junior telah menjadi musuh negara selama berpuluh-puluh tahun. Akhirnya identitas Samaira dan Jess berhasil diidentifikasi dan diberitakan. Informasi ini juga ditonton oleh pemimpin geng yang melakukan serangan, yaitu Tuan Hwasing. Mengetahui jika Samaira menjadi korban, Hwasing pun langsung tertunduk lemas dan ketakutan. Ia paham betul siapa korban dan Junior sebagai sosok lawannya. Sontak Hwasing marah dengan para anak buahnya. Hwasing mengatakan jika Jess yang tertembak adalah anak dari Junior dan Junior pasti akan marah serta melakukan serangan balik untuk balas dendam. Sementara Junior sudah dengan cepat mendapatkan informasi penyerangan melalui media. Sontak Junior menjadi geram dan murka karena putri kesayangannya yaitu Jess ternyata menjadi korban salah tembak kelompok Jae-sing Sima. Akibat koneksi Junior yang banyak bertelepon dengan rekannya Harry di India, akhirnya posisi Junior berhasil dilacak oleh polisi. Mereka bergerak cepat. Polisi mengira bahwa Junior akan melawan, tapi malah sebaliknya, ia menyerahkan diri ke Dubes India di Armenia. Duta Besar India pun menjadi heran dan senang sekaligus karena Junior sudah berhasil tertangkap. Junior akhirnya dipindahkan ke tahanan negara India. Saat berada di kantor polisi, Junior mengingat masa lalunya saat dia bertemu dengan Samaira istrinya. Lalu mereka menikah, di mana Junior mengundurkan diri secara baik-baik dari agen negara India. Kepala CBI pun menerima permintaan Junior tersebut, tapi dengan syarat Junior harus ke Mumbai untuk bertukar informasi. Junior menerima syarat tersebut dan pergi ke Mumbai untuk melaksanakan tugasnya. Namun CBI berencana lain. Sohal selaku pemimpin CBI memerintahkan sniper untuk membunuh Junior, namun usaha mereka gagal. Junior berhasil menyelamatkan diri. Sejak dari saat itu, Junior difitnah sebagai penjahat negara karena ia sudah dianggap berbahaya
dan banyak menyimpan rahasia negara. Fitnah itu menyebar di mana-mana dan dunia pun percaya karena diberitakan oleh media. Kembali lagi ke cerita sekarang, di mana di tahanan polisi, Junior diizinkan untuk melihat jenazah anaknya yang bernama Jess, namun dikawal oleh para polisi. Junior tampak sangat terpukul. Dia kecewa karena ia rela diasingkan asal anak istrinya bahagia. Tapi malah sebaliknya, putrinya Jess sangat tersakiti dan tewas terbunuh. Sembari memeluk istrinya Samaira, Junior lantas dipaksa oleh polisi untuk kembali ke tahanan. Dengan sangat terpaksa, Junior akhirnya kembali ke tahanan dan meninggalkan istrinya Samaira. Diam-diam Junior memiliki sebuah rencana rahasia yang polisi tidak ketahui. Junior mulai beraksi dengan menghajar semua polisi yang mengawalnya. Dalam sekejap saja, agen rahasia terkuat itu mampu dengan mudah mengalahkan para pengawalnya. Secara diam-diam Junior pulang ke rumahnya. Ia teringat kenangan bersama putrinya Jess. Polisi pun tidak mengetahui hal tersebut. Sekarang misi Junior adalah mencari siapa yang telah membunuh anaknya. Ia membuka lagi rekaman penyerangan anaknya. Di sini Junior mengamati hal aneh. Ada pria lain yang ternyata menembak dari arah berbeda. Tak perlu lama untuk mencari informasinya. Junior lantas menemui seorang bernama Inspektur Surrender. Dari Surrenderlah info sebenarnya, karena target mereka adalah pria tua, bukan Raja Sharma. Surrender mengatakan alasan ia menerima pekerjaan itu karena ia membutuhkan uang. Surrender meminta maaf kepada Junior dan mengatakan karena ulahnya sang putri Jess akhirnya tertembak. Karena tidak tahan disiksa oleh Junior, Surrender pun akhirnya buka suara. Ia mengaku jika Hwasing adalah dalang dari semua peristiwa. Tak perlu menunggu waktu lama, Junior dan rekannya bernama Harry langsung bergerak cepat. Mereka mendatangi pesta Hwasing. Anak buah Hwasing mencoba untuk menghadang, namun berhasil dikalahkan oleh Junior. Tak ada seorang polisi pun yang mengetahui peristiwa itu. Hwasing terkejut melihat kedatangan Junior. Hwasing meminta maaf dan menjelaskan jika sasaran mereka sebenarnya adalah pria tua yang menjadi saksi dalam sebuah kasus pembunuhan berencana. Hwasing mengatakan jika dirinya juga diperintah karena dalang dari semua itu adalah seorang dikenal dengan nama Edward Kello. Ia merupakan penguasa dunia hitam di negara Georgia. Agar Junior percaya, Hwasing langsung menelpon Michael, anak dari Edward Kello. Namun Michael mengatakan bahwa ia tidak mau bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Dendam yang tak tertahankan membuat Junior semakin marah. Ia langsung membunuh Hwasing. Junior kemudian berniat untuk menuntaskan dendamnya dan mencari Michael. Sebelum berangkat ke Georgia, Junior pamit kepada Samaira. Samaira berharap agar Junior membalaskan dendam yang menjadi luka mereka. Jangan pulang ke rumah sebelum masalahmu dan dendammu terbalaskan, ucap Samaira kepada Junior. Junior berangkat sendiri dengan kapal. Sampai di Georgia, ia dijemput oleh temannya bernama Kabir. Ia menjelaskan kepada Kabir jika ia mencari orang bertanggung jawab atas kematian Jess, yakni Edward Kello dan Michael. Namun Kabir berusaha mencegah Junior karena ia mengetahui jika Edward Kello adalah mafia terkenal di Eropa. Pada akhirnya Kabir bersedia untuk membantu Junior. Satu persatu persiapan mereka tuntaskan dan meneliti kekuatan Edward Kello. Setelah dirasa cukup, Junior bergerak dengan mulai menghabisi adik Edward Kello yakni Nasco. Tak butuh waktu lama, Junior merendam Nasco di kolam renang hingga tewas. Tak mau tinggal diam, Edward Kello lantas memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Junior. Junior tertembak dan terpaksa untuk menyerahkan dirinya. Di satu sisi, Sarah, anak dari Kabir, juga ditawan. Junior harus tunduk agar Sarah tidak disakiti. Namun, Junior tak kalah cerdas. Ia menunjukkan kepada Edward Kello rekaman di mana Michael sudah ia tawan sebelumnya. Akhirnya Junior dan Sarah pun diizinkan pulang. Namun di perjalanan, Junior mengetahui jika mereka diikuti oleh anak buah Edward. Sampailah mereka pada sebuah gudang. Junior sudah membawa dan menyiapkan segala perlengkapan di tempat itu.
Kemampuan bertarung Junior sungguh di luar dugaan. Satu persatu anak buah dari Edward Kellow berhasil dikalahkannya. Junior lengah saat bertarung. Ia terlalu percaya diri dan berhasil ditembak oleh Edward. Edward menyiksa Junior agar menyerahkan Michael. Junior bungkam dan lanjut menyerang dengan membakar gudang itu sehingga anak buah Edward pun terkapar. Tersisa hanya Edward dan Junior. Teringat akan pesan Samaira istrinya, Junior menuntaskan dendamnya kepada Edward Kellow. Edward Kellow memohon maaf dan bersujud, namun Junior tidak mau tinggal diam. Ia akhirnya membunuh Edward Kellow. Setelah misi balas dendam Junior tuntas, ia kembali bersama istri dan film pun selesai.